Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok modul 3. Di sini ada saya, Muhammad Rizal Sidik. Dan saya Muhammad Nur Firmansyah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan dan mensimulasikan mengenai sistem pengasutan motor 3 fasa. Sistem pengasutan itu direct online atau biasa disebut sistem DOL. Nah, pada sistem ini mungkin ada sedikit yang berbeda karena biasanya motor sistem DOL itu cukup kayak tombol on, off, lalu untuk menyalakan motor gitu aja. Cuma di sini rangkaiannya agak sedikit ya. Kira-kira apa nih Fir yang beda Fir? Yang beda ya, dengan mata saya melihat di sini, kayaknya ada yang sedikit berbeda. Komponennya ada yang kurang tuh. Apaan tuh? Apa tuh Untuk Fir? mungkin MCB, Ada lagi nggak? TOR, Thermal Overload Relay. Iya, nah jadi benar tuh. Dari yang sudah Firman jelaskan tadi, ada beberapa komponen yang sebenarnya merupakan kekurangan dari software ini yang setelah kami amati. Di software ini ada beberapa komponen yang tidak ada seperti pengaman MCB, lalu ada pengaman juga TOR atau Thermal Overload Relay, dan mungkin emergency stop atau tombol emergency itu nggak ada ya Fir ya? Oh iya, kurang. Ya, nah Oh iya. dan lagi di sini nih Fir, menariknya untuk rangkaian yang akan kita simulasikan hari ini, dia sistemnya forward dan reverse. Jadi motornya bisa difungsikan dua arah putaran. Oh, dua arah gitu ya. Ya, dua arah putaran. Kegunaannya tuh apa tuh? Nah, Untuk kerja. oke, kalau menurut pribadi ya dan ada sedikit pengalaman untuk biasanya motor yang digunakan putaran arahnya forward dan reverse ini, contoh untuk seperti sistem gerbang otomatis, lalu ada sistem kren, ada sistem untuk kita mengoperasikan konveyor. Kan konveyor itu dia putarannya nanti bisa gerak maju atau gerak mundur. Nah, itu pengaruhnya dari sistem pengasutan motor ini, Fir. Dia bisa forward, arahnya searah jarum jam, dan bisa membalik arah putaran atau reverse. Oh, begitu ya. Ya, Pengetahuan tambahan ini buat iya. saya. Nah, kalau kita lihat nih, Fir, dari rangkaian kendali dulu. Rangkaian kendali di sini ada sumber tegangan. Sumber tegangan ini kita gunakan satu pas saja, Fir. Karena cuma untuk mengendalikan dari sistem daya tadi. Dari sistem daya yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Nah, untuk tegangan satu pas sendiri bisa kita ambil salah satu fasa dari tegangan R, S, ataupun tegangan T. Lalu di sini yang pasti kalau satu pas kita menggunakan netral. Itu terpenting itu. Ya, karena mau rangkaian kita sebagus apapun, serapi dan seoke gimana pun kalau tanpa netral ya rangkaiannya nggak bakal fungsi, Fir. Iya. Seperti makan tanpa sambal ya. Wah, makan tanpa sambal. Oke nih, Fir, kita masuk aja langsung nih, Fir. Tadi kan sudah ada sumber fasa. Lalu setelah sumber fasa itu yang tadi Firman jelaskan di awal, Firman sebutkan tadi ada pengaman MCB satu pas. Cuma di sini nggak bisa kita masukkan karena sudah kita cari ya Fir, nggak ada. Iya. Lanjut, setelah MCB satu fase sebagai pengaman dari hubung singkat, lalu ada TOR. Nah, untuk TOR sendiri kita pakai kontak NC-nya, Fir. Kontak NC-nya. Kenapa tuh? Kenapa tidak kontak NO-nya? Nah, itu pertanyaan bagus. Kenapa nggak NO? Karena di situ sebagai pengaman. Jadi, ketika TOR itu bekerja, dari yang awal kontaknya tadi dia NC atau normally close, dia bakal membuka kontak. Jadi, kalau kontak itu terbuka di sini nih, taruhannya dia di sini, sebelum push button off ini, sebelum S1, dia akan memutus tegangan. Jadi, ya, tegangan dan arus. Jadi nanti sumber arus ini atau sumber tegangan akan terputus menuju ke coil kontaktor 1 ataupun kontaktor 2. Begitu, Fir. Begitu. Dan dia tuh kita hubungkan secara seri.
Nah, setelah tadi ada MCB satu fase sebagai pengaman hubung singkat, ada TOR dari pengaman hubung arus lebih atau lonjakan arus, ada lagi biasanya emergency stop. Jadi di saat keadaan darurat, motor motor 3 fase kita ini ada trouble, entah itu misal nanti ada studi kasus kalau kita pakai di konveyor, ada rintangan yang menghalang gerakan dari atau kerja dari motor. Nah, tombol emergency stop ini bisa kita fungsikan sebagai pemutus tegangan. Gitu, Fir. Oke. Ini langsung ini ya. Apa nih? Sistemnya langsung off semua ya? Ya, jadi fungsinya itu sama kayak tombol off. Oh, Cuma dia digunakan saat keadaan tertentu aja. oke. Makanya namanya emergency stop. Lanjut. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada S0 nih, Fir. S0 ini dia sebagai push button off. Nah, sama kayak di yang sebelumnya, kenapa NC. Dan push button off ini NC juga, Fir. Karena dia untuk memutuskan sumber arus. Lanjut lagi, di sini ada S1. S1 ini buat apa, Fir? Kalau bisa Firman jelaskan atau sebutkan. S1 untuk menghubungkan seperti nyala lampu lah kayaknya. Apakah betul itu? Wow. Ya, S1 ini dia kita anggapkan dia sebagai saklar. Kalau di rumah tuh ada lampu, kita pakai saklar kan untuk menyalakan. Nah, gitu juga untuk S1. S1 ini dia push button on. Di sini kita gunakan kontak NO-nya, Fir. Jadi dia sebagai penghubung. Jadi begitu di sini kan nanti sambil kita simulasi aja langsung ya. Oke. Nah, ini simulasi ini. Nah, kan enak. Nah, dari sumber fasa ini sampai di sini dia ada sumbernya. Tapi sampai di sini dia diputus karena dia posisinya NO. Nah, begitu Firman tekan, dia akan sebagai saklar tadi, push button on, tlep. Secara singkat dia akan menghubungkan sumber arus tadi, sumber fasa tadi ke koil kontaktor 1. Gitu, Fir. Oke. Nah, seandainya ini kita lepas, kontaktor 1 akan tetap bekerja. Kenapa tuh jadi bekerja? Karena di sini ada namanya sistem self holding atau bahasa mudahnya pengunci lah. Oh, pengunci. Ya, penguncinya itu dari kontaktor. Dari kontaktor 1 ini kita ambil kontak NO-nya di sini, nih. Iya. Ini awalnya NO. Tapi begitu kita tekan, kontaktor kan akan dapat tegangan. Yang awalnya NO, dia akan menutup kontaknya dan di sini akan nutup. Dan ini menutup, akhirnya ini akan mengunci, Fir. Jadi sumber fasa tadi akan ke sini nih. Nanti ke sini, baru sampai sini. Gitu, Fir. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada NC K2. Kira-kira Firman tahu nggak untuk apa ini? NC buat apa ya? Nah, Kurang tahu nih kalau ini. gimana ya? Nah, jadi NCK2 ini dia sebagai pengaman juga. Jadi ini sebagai interlock, saling mengunci antara kontaktor 1 dan kontaktor 2. Jadi ketika kontaktor 1 ini bekerja nih, Fir, Iya. kontaktor 2 gak bakal bisa bekerja sebelum kontaktor 1 berhenti bekerja. Jadi gini nih, ibarat nih kita ambil studi kasus. Ketika S1 kita tekan, maka kontaktor 1 menyala, akan bekerja kan? Iya. Nah, studi kasusnya, jika ada kelalaian operasi dari operator, secara tidak sengaja, dia menekan tombol S2 atau push button on nih, untuk kontaktor 2. Maka kontaktor 2 tidak akan bisa bekerja, karena kontaktor 1, dia masih bekerja, dan di sini, yang awalnya dia NC, dia membuka kontaknya. Jadi sumber fasa tadi, sumber tegangan tadi nggak akan bisa menuju ke koil K2. Jadi gimana nih? Kalau ditanya gimana cara supaya K2 ini bisa bekerja? Ya mudah aja, Pir. Ini tinggal kita tekan. Coba kita tekan. Push button off. Maka push button off tadi bisa memutuskan sumber tegangan dari menuju ke kontaktor 1 ini. Jadi motor berhenti bekerja. Nah, kita lanjut ke S2. Kita tekan. Kontaktor 2 bekerja,
Lalu ada indikator. Indikator ini kita asumsikan dia sebagai lampu kuning dan motor akan berputar reverse. Lihat ini. Oh ya, melawan arah jarum jam ya. Iya, bukan melawan hukum alam. Oh, siap. Melawan arah jarum jam ya, Fir. Iya. Nah, gitu juga untuk prinsip kerja secara keseluruhan sama, Fir, seperti yang Di S1 sudah ya? kita bahas di awal tadi. Ada interlock dari K1 dan sini K2 ini membuka supaya saat S1 ditekan tidak akan berfungsi. Di sini ada self holding juga, ada pengunci. Lalu di sini ada kontak NO juga. Kontak NO sebagai sumber untuk lampu. Nah, Ada satu pertanyaan nih. apa tuh? Seandainya kan K1 tidak ada, cuma menggunakan K2. Yang mana tuh, Fir? Yang ini kan kita menggunakan. Yang ini ya? Iya. Oke. Seandainya nih, ini tadi kasus nih ya. Seandainya kita tidak menggunakan sistem interlock nih, Fir ya. Iya. Nah, seandainya ini tidak ada, maka untuk kelalaian operator yang bisa saja terjadi yang sudah kita bahas di awal tadi, dia tanpa sengaja memencet ini, maka kontaktor ini akan bekerja juga. Jadi putaran motornya itu gimana tuh? Nah. Tengah-tengah atau gimana? Oke. Apa diam? Nah, menarik tuh pertanyaannya. Jadi, seandainya ini dia sedang bekerja, kontaktor 2, dan ini kita tidak menggunakan interlock, ini nih, jika ketekan, ini akan bekerja juga. Efeknya nanti di rangkaian daya. Soalnya kontaktor 2 sedang bekerja, tiba-tiba kontaktor 1 bekerja juga. Akhirnya ada konsleting. Oke, itu yang akan kita bahas nanti ya. Iya. Kan di sini nanti ya, nantilah kita bahas lah, biarkan itu jadi misteri saja dulu di pembahasan selanjutnya. Kita selesaikan ini dulu. Oke, guys kan. Ya, ini sudah. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Apa ya? Untuk sejauh ini sih tidak ada ya. Ada. Nah, itu mungkin kita lanjut aja nih. Nih Firman nih, kayaknya nih bisa nih dia menjelaskan. Coba Fir. Oke, jelasin langsung. Gas. Gas. Dari mana nih? Dari mana nih? Oke, coba kita tekan off dulu Fir. Tolong kita off dulu ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan Fir, kita sudah ngebahas mengenai rangkaian kendali atau kontrol. Nih, yang sekarang kita bahas selanjutnya, melanjutkan juga tadi pertanyaan Firman kan, yang untuk rangkaian daya. Rangkaian daya. Iya. Coba deh, menurut Firman untuk rangkaian daya ini gimana sih Fir? Rangkaian daya sistem apa dulu nih? Sistem kerjanya atau dari komponennya? Atau gimana nih? Dari komponen aja deh dulu. Komponennya. Sini ada komponen ya sama seperti sistem pertama lah ya. Komponennya tuh ada yang kurang. Apa tuh? Seperti ya MCB 3 pas dan Tor. Iya. Benar tuh. Benar kan? Iya benar. Karena sebenarnya kalau di dunia kerja nanti atau di lapangan, kita harus tetap menggunakan pengaman kan, Fir? Jelas. Aman. Iya. Jadi setelah dari sumber tegangan 3 fasa ini, kita perlu pengaman MCB 3 fasa. Sebagai pengaman apa, Fir? Pengaman dari hubung singkat. Itu jelas sudah. Jelas. Nah, di sini ada kita menggunakan 3 pas ya. RST nih. Di sini ada yang kurang juga nih ya. Ternyata ada groundnya. Iya, benar. Biasanya di sumber tegangan 3 fasa, Fir, ada R, ada S, dan ada fasa T. Lalu ada grounding. Iya, grounding. Sebagai pengaman juga jika ada tegangan bocor. Dan grounding ini dia tidak masuk pengaman ya, tidak masuk ke MCB maksud saya. Jadi dia dihubungkan langsung ke motornya ya. Bodi motor yang lebih tepatnya. Iya, benar itu. Jadi untuk ground sendiri biasanya langsung dipasang ke bodi motor atau ke bodi panel. Jadi ketika ada arus bocor atau ada tegangan bocor, itu akan langsung dialirkan menuju grounding, menuju bumi. Oke. Lanjut, Fir. Lanjut yang kita jelaskan tadi ya.
pengaman hubung singkat MCB. Lalu sini kita menggunakan kontaktor 1. Ya, Setelah setelah kontaktor 1, Bir. kontaktor 1 ini yang ada tadi yang komponen yang kurang di sini ya, yang Apa namanya tuh? Tor. Thor. Tor. Thor tuh yang di film tuh ya, Oh iya. Palu. palu. Cuma nih palunya beda ya, bukan palu yang dari Indonesia itu yang Hmm. ada apa satu lagi? Arit? Wah. Enggak. Oke, langsung aja langsung. Ada Tor. Thor. Akronimnya, Bir. Akronimnya itu untuk ini, pengaman arus lebih. Benar atau tidak tuh? Tahu beban Ya, lebih. bisa tuh. Jadi Thor tuh dia akronimnya adalah Thermal Overload Relay. Iya, ya, Secara terminal singkatnya dia berfungsi mengamankan motor ketika ada lonjakan arus. Oh, lonjakan arusnya. Seperti apa tuh? Seperti sambaran petir? Oh, Wah, tentu saja tidak. oh tidak. Tidak. Jadi semisal nih Fir, kita ambil contoh seperti di awal tadi konveyor. Motor ini digunakan untuk konveyor. Jadi ketika konveyor tadi dia bekerja, tiba-tiba di konveyor tadi ada obstacle, ada penghalang dari putaran motor tadi, dan motor tadi akan jadi putarannya jadi lebih berat, dan arus tuh pengaruh juga, Fir. Arusnya akan meningkat. Oke. Ketika arus meningkat melebihi dari arus setting yang ada di Thor tadi, dia akan bekerja. Thor tadi akan bekerja. Jadi Thor tadi akan memutuskan sumber tegangan yang ada di rangkaian kendali. Makanya di rangkaian kendali tadi dipasang kontak NC Thor. Oh iya iya iya. Jadi Thor bekerja, NC-nya tadi kebuka, rangkaian kendali akan kehilangan sumber tegangan. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Lanjut. Dari Tor itu dihubungkan Ke ke motor. ya ke motor. Ya, sesuai inilah. Dihubungkannya sesuai sesuai pasa untuk membuat putaran motor ini searah jarum jam. Iya. Nah, gini, Bir. Apa nih? Wah, Tunggu iklan lah. iklan. Maaf. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi, Bir? Jadi lupa. Sampai mana tadi? Mungkin kita lanjut aja deh Lanjut ke ke kontaktor 2. kontaktor 2 ya. Di sini ada kontaktor 2 ya. Kontaktor 2 ini perannya untuk memutar putaran motor untuk belon arus jarum jam. Oh, gitu ya. Iya. Tapi Gimana tuh? sebelumnya itu ada cara kerjanya tuh. Apa tuh? Karena kan di sini dihubungkan searah kan pasanya ya. Iya, pada kontaktor 1. Iya. Tapi untuk memutar putaran motor ini kita harus menukar salah satu pasanya. Iya, benar. Buat untuk ya itulah. Iya. Benar tuh. Jadi prinsip kerjanya kalau fasa yang kita hubungkan ke motor itu berurutan, fasa R, ST, R masuk ke terminal U, dan fasa S masuk ke terminal V pada motor, dan fasa T masuk ke terminal W pada motor. Iya. Itu untuk forward. Nah, simpelnya kalau untuk membalik arah putaran secara reverse tadi, salah satu fasa yang menuju ke motor itu kita tukar. Nih, kayak gini, Bet. Coba kita lihat. Kalau yang forward dulu, ini kan masuk nih searah nih semua nih sama Iya. kan? Iya, sama. RST. Tapi kalau untuk yang reverse nih kita lihat satu-satu. Ini kan fasa R. Iya, fasa R. Masuk ke kita couple dari kontaktor 1 menuju kontaktor 2. Keluar dari kontaktor 2, dia nih ditukar. Ya, oh, ditukar. Iya, jadi fasa R tadi dia akan masuk ke terminal W. Terminal W ya. Iya, terminal W yang ada di motor. Dan sini kita lihat lagi fasa S. Nah, fasa S ini tetap dia sama. Dan fasa T, nah kita lihat, nah di sini dia masuk ke terminal U pada motor. Jadi, nah pertukarannya ada di sini. Ini ada di sini. Oh, pertukarannya ada di situ ya. Iya. Dari keluaran kontaktor. Iya, dari keluaran kontaktor.
Nah, untuk menanggapi pertanyaan saya tadi, Gimana tuh? Coba ulangin lagi dong. pertanyaannya itu ya, saya ingat saya ya, pertanyaannya tuh di antara saklar 1 atau saklar 2 ketika kontaktor NC-nya ini, salah satu kontaktor NC, mana nih kursornya ini, salah Iya. satu kontaktor NC-nya ini tidak ada, gimana tuh? Oke. Mau- Iya. ya. Gimana ya, Pir? Jadi kan tadi sudah kita bahas nih kalau untuk NC yang ada di sini, yang ada di rangkaian pengendali, itu gunanya sebagai interlock, sebagai pengunci antar kontaktor. Jadi ketika ini tidak kita gunakan, atau istilah lainnya pada rangkaian kendali ini tidak ada interlock, Iya, kita coba deh salah satu. ntar. Nah, kontaktor 1 bekerja, motor forward. Dan jika kita asumsikan interlock ini nggak ada, S2 kita tekan, maka S2 ini akan menyala juga, kontaktor 2 akan bekerja juga. Dan efeknya nanti ada di sini, ada yang di rangkaian daya. Ketika di sini dapat tegangan itu sama, dan tiba-tiba kontaktor 2 bekerja, ini kan ada yang kita tukar nih, Iya, fasa. Otomatis yang di sini dari input kontaktor 2 ini fasa R, begitu dia keluar dari kontaktor 2, fasa R tadi akan berpotongan langsung, bertemu langsung dengan fasa T. Nah, iya. dan begitu juga fasa T yang sini. Dia akan bersinggungan langsung dengan fasa R. Nah, di sini bisa jadi hubung singkat, Fit. Nah, hubung singkat maka akan terjadi lah Iya, berfungsinya MCB itu. iya, Oh. hubung singkat. Nah, itu salah satu proteksinya ada MCB. Efeknya mungkin nanti entah ada alat yang rusak, entah kontaktornya yang rusak mungkin kalau yang tidak kuat kan, atau panelnya nanti ada yang gosong, kabelnya kah atau apa, kayak gitu. Oh iya iya. Gimana ada lagi nggak? Nih kita coba fungsikan lagi nih. Nah, kita lihat lagi untuk yang reverse nih, kontaktor 2 bekerja, motor reverse, beda kan putarannya. Iya iya benar. Untuk ini nih, Lagi nih biar buntu nah tahu nah. Tenang, Tidak ada pertanyaan sepertinya, tapi untuk menambahkan Rizal boleh lah. Biar menambahkan pengetahuan saya ini. ya, mungkin kalau studi kasus tuh banyak ya, Pir. Dimana kita ngetes tornya. Tor tuh kan bisa kita tes, dia ada tombol tes biasanya untuk mencoba tor ini berfungsi atau tidak. Dia biasanya kita tekan pakai ujung. Dia soalnya tombol itu ada di dalam lubang gitu, Fir. Ah iya lubang Iya, ya. iya. Kalau kita lihat langsung bendanya itu, tombol itu kita tekan dan tor itu akan bekerja, akan memutus. Gitu dia. Studi kasusnya ya ketika ada trouble, itu bisa nanti kita jelaskan. Ada lagi nggak kira-kira? Atau ada yang belum dijelaskan nih dari rangkaian kendali dan rangkaian ini menurut Firman? Sudah semua ya sepertinya. Udah ya? Iya. Itu aja sih menurut saya juga. Alhamdulillah tadi sudah kita jelaskan nih Fir, mulai dari awal kendali kan, mulai dari sumber tegangan, lalu masuk dia ke pengaman dulu. Pengamannya ada MCB, ada thermal overload relay, dan ada emergency stop. Biasanya itu yang paling sering dan paling umum digunakan di lapangan. Lalu ada push button off, ada push button on, masing-masing satu. Untuk push button on masing-masing satu, ini Iya, satu, iya. ini satu. Lalu di rangkaian kendali tadi ada self holding atau pengunci untuk kontaktor 1 dan ada pengunci untuk kontaktor 2. Ada interlock Dan ada juga di sini lampu indikator sebagai indikator. Dan biasanya lagi nih Pir, kalau di tor itu ada juga lampu indikatornya merah. Jadi begitu dia ada trouble, lampu merah tadi akan menyala. oh menyala. Iya, ada lampu merah menyala. Berarti mengindikasikan tor ini yang memutuskan sumber tegangan. Indikasinya seperti itu. Kita lihat, nanti kita cek
ada penghalang nggak di area motor ini bekerja. Kalau sudah kita cek penghalangnya sudah kita hilangkan, bisa kita coba lagi, mulai menyalakan lagi, kita start lagi mulai awal. Sayangnya sini Ya. tidak bisa mencoba ya. Iya, itulah bedanya software dan secara langsung ya di lapangan. Iya. Tapi selain dari penghalang tadi yang kita cek juga kira-kira kondisi motor ini oke atau enggak. Atau bisa jadi kerusakan itu memang ada di motor, karena memang usia motor itu kan nggak bisa dipaksakan juga kan kalau memang sudah usianya dan harus mengalami maintenance. Nah itu, gitu Fir. Oke deh, jelas sudah. Jelas sudah ya Fir ya. Dan di sini hujan, takutnya suara tidak jelas ya. Iya, Kita tutup saja lah ya Rijal ya. bisa tuh. Ya, Oke, sekian ya dari kami berdua podcast abal-abal. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat.